Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat malam Andi Amal. Malam Pak Wasdiman, malam. Apa kabar ke ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, Baru pulang dari Tarwi ini Pak. alhamdulillah. Sama, saya juga baru pulang ini dari Tarwi. Jadi begini Pak Amal, langsung saja karena kita fokus mau beribadah juga, mungkin Pak Amal juga mau mengaji nanti. Jadi Ya Pak, pertemuan kita malam ini, kita kan Andi Amal ada sesi praktek coaching, siap ya. siap. Pak Amal menjadi coaching dan kesempatan ini saya sebagai pemantau. Jadi sebelum Pak Amal melakukan praktek coaching, kita akan berbincang-bincang dulu sejenak ya Pak Amal ya. Siap, siap Pak. Baik. Nah, Pak Amal nantinya dalam praktek coaching sebentar akan ada rubrik penilaian. Di antaranya adalah tentang sejauh mana Pak Amal akan menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi. Dan nantinya saya juga akan mengamati sejauh mana Pak Amal eh, kompetensi coaching yang diterapkan dalam proses coaching nantinya. Ya, Pak Amal. Siap Pak, siap. Saya rasa saya sudah sangat jelas bahwa dalam sesi coaching nanti yang menjadi penilaian yaitu pertama penerapan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan mengoptimalkan potensi. Dan yang kedua yaitu kompetensi coaching yang diterapkan dalam proses coaching yang akan saya lakukan. Oh ya. Nah, selanjutnya kita kira-kira kompetensi apa yang Pak Amal akan kembangkan dalam proses coaching yang Pak Amal akan lakukan nantinya. Eh, jadi Pak, yang ingin saya kembangkan yaitu ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif dan yang paling penting yaitu membuat pertanyaan berbobot. Jadi saya akan berusaha mengembangkan ketiga kompetensi coaching tersebut. Ya. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut mungkin ada yang lebih spesifik yang Pak Amal nanti akan observasi. Eh ya, tadi selain ketiga komponen tadi Pak, dan secara spesifik saya akan mengembangkan pada kompetensi eh, membuat pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Baik, Pak. Kira-kira indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Amal ingin aspek tadi kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa, Pak Amal? Ya, saya katakan Pak bahwa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan telah berhasil jika saya dapat menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi coaching dengan baik dalam proses coaching yang akan saya lakukan nanti Pak. Oke, baik Pak Amal. Jadi setelah nantinya Pak Amal melakukan proses coaching, kita upayakan bertemu kembali untuk berbincang-bincang kembali ya Pak Amal ya. Siap Pak, siap. Oke, terima kasih Pak Amal, sukses. Semoga berhasil proses Terima kasih coachingnya. banyak Pak. Silakan. Siap, siap Pak. Assalamualaikum Pak Sul. Waalaikumsalam Pak Amal. Apa kabar malam ini Pak Sul? Alhamdulillah Pak, baik. Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Sul. Kemarin Bapak mengajak saya untuk bertemu. Alhamdulillah baru malam ini kebetulan ada waktu sehingga saya memanggil Pak Sul melalui virtual ini untuk menindaklanjuti permintaan Bapak itu untuk bertemu. Eh, Kalau boleh tahu ada hal apa ya Pak Sul mengajak saya untuk bertemu kemarin itu? Oh iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Jadi begini Pak, sengaja saya mengajak Pak Amal untuk bertemu karena saya merasa perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Dan saya rasa Pak Amal bisa membantu saya Pak. Alhamdulillah kalau seperti itu Pak Sul. Eh, Kalau begitu apa yang bisa dibantu Pak Sul?
Oh iya Pak, saya hanya ingin dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini Pak. Terus apa lagi Pak Sul? Jadi saya merasa akhir-akhir ini pembelajaran di kelas itu kurang maksimal Pak. Dan saya ingin tahu apa penyebabnya. Mengapa Pak Sul merasa kebingungan? Apa yang membuat Pak Sul ini merasa kebingungan? Oh iya Pak, saya merasa kebingungan Pak karena akhir-akhir ini anak-anak tidak semangat atau tidak memperhatikan pembelajaran atau materi yang saya bawakan. Tidak seperti yang lalu-lalu Pak, di mana anak-anak begitu antusias mengikuti pembelajaran atau materi yang saya bawakan. Saya berpikir bagaimana cara saya supaya dapat mengembalikan semangat atau perhatian anak-anak ketika saya membawakan materi atau pembelajaran di kelasnya Pak. Oh ya, jadi Pak Sul ini merasa kebingungan karena kesulitan anak-anak tidak semangat dan tidak memperhatikan pembelajaran atau materi yang dibawakan oleh Pak Sul. Seperti itu ya Pak? Iya Pak, betul sekali Pak. Coba ceritakan kenapa Pak Sul kebingungan dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi begini Pak, akhir-akhir ini setiap saya masuk ke kelas membawakan materi atau pelajaran, anak-anak banyak yang malah ngobrol sesamanya Pak. Bahkan bersikap cuek atau tidak memperhatikan pelajaran atau materi yang saya bawakan. Selama ini saya menggunakan metode pembelajaran yang sama karena di awal pertemuan dengan metode itu anak-anak begitu antusias dan memperhatikan dengan baik. Namun akhir-akhir ini saya perhatikan anak-anak sudah mulai kurang semangat dan tidak memperhatikannya lagi Pak. Ya. Lalu bagaimana menurut Pak Sul baiknya akan masalah ini? Oh iya Pak. Jadi menurut saya harus dapat mengembalikan semangat atau fokus atau perhatian anak-anak ketika saya membawakan materi atau pembelajaran di kelas Pak. Memangnya Pak Sul tidak dapat mengembalikan perhatian atau semangat anak-anak dalam mengikuti pembelajaran ya Pak Sul? Nah ini Pak yang jadi kendala bagi saya Pak. Saya kebingungan bagaimana cara saya untuk bisa mengembalikan semangat atau fokus anak-anak ketika saya membawakan materi pembelajaran di kelas Pak. Ya seperti itu ya Pak Sul. Jadi apa rencana pertemuan kita pada malam hari ini Pak Sul? Jadi rencananya saya ingin bertemu dengan Pak Amal melalui virtual ini untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Oh ya. Terus tujuannya kita bertemu pada malam hari ini apa ya Pak? Ya, jadi tujuannya kita bertemu secara virtual ini Pak, saya rasa, saya berharap, saya ingin mendapat solusi yang tepat sehingga saya dapat mengembalikan semangat atau fokus anak-anak ketika saya membawakan materi pembelajaran di kelasnya Pak. Ya. Menurut Pak Sul sendiri apa ukuran keberhasilan nanti setelah pertemuan kita ini Pak Sul? Oh iya Pak, saya berharap sekali nih Pak, pertemuan ini Pak, saya bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Oh, ya. Mudah-mudahan kita menemukan solusi ya. Siap Pak. Nah kalau begitu apa potensi Pak Sul yang dapat digunakan dalam mencari solusi dari permasalahan Pak Sul hadapi ini? Bagaimana dapat mengembalikan semangat dan perhatian anak-anak ketika Pak Sul membawakan pembelajaran di kelas? Oh iya Pak, jadi begini Pak, saya orangnya itu selalu mau belajar hal-hal baru. Selain itu saya juga tergabung dalam komunitas guru yang bergerak di bidang IT, khususnya dalam membuat media pembelajaran Pak. Ya. Kira-kira menurut Pak Sul, dari potensi Pak Sul yang tadi disebutkan itu, yang mana yang untuk dapat mengembalikan perhatian atau semangat anak-anak dalam mengikuti pembelajaran, mana peluang atau kemungkinan Pak Sul dapat dijalankan? Oh iya Pak, jadi mungkin peluang yang dapat saya jalankan yang maksimal saya rasa itu Pak, yaitu membuat media pembelajaran yang berbasis IT atau teknologi Pak. Betul sekali itu Pak Sul, apalagi itu merupakan kelebihan dari Pak Sul itu sendiri. Nah, kira-kira apa hambatan Pak Sul sehingga kesulitan
kesulitan untuk dapat mengembalikan semangat atau perhatian anak-anak dalam mengikuti pembelajaran? Oh iya Pak. Jadi kalau menurut saya hambatannya itu Pak, mungkin cara mengajar saya yang kurang inovatif Pak. Jadi perlu ada pengembangan di area situ Pak, supaya saya bisa lebih mengajar untuk lebih kreatif dan inovatif Pak. Oke. Pak Sul kan sudah mengerti tadi kendalanya. Kira-kira sekarang apa solusinya? Oh iya Pak, mungkin saya dapat berbagi atau sharing terkait media pembelajaran di komunitas yang saya ikuti itu Pak, sehingga saya bisa membuat atau menemukan media pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif Pak. Oke, betul sekali itu Pak Sul. Lalu bagaimana pendapat Pak Sul? Apakah prioritas utama dalam hal ini? Apakah sekadar sharing saja atau membuat media pembelajaran berbasis IT? Ya, kalau menurut saya Pak, dua-duanya itu penting Pak. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Seperti tadi yang saya bilang Pak, jadi saya membuat media pembelajaran yang inovatif berbasis IT seperti video pembelajaran atau menggunakan aplikasi pembelajaran yang dibantu oleh komunitas-komunitas yang saya ikuti itu Pak. Begini Pak Sul, menurut Pak Sul sendiri, apakah dengan membuat media pembelajaran yang inovatif berbasis IT seperti video pembelajaran tadi atau menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran, apakah hal itu dapat mengembalikan perhatian atau semangat anak-anak dalam belajar? Saya rasa bisa Pak. Saya akan memaksimalkan potensi yang saya miliki dalam membuat media pembelajaran yang inovatif Pak. Nah itu bagus Pak Sul. Selanjutnya, bagaimana tindak lanjut yang akan Pak Sul lakukan setelah pertemuan kita malam ini Pak Sul? Oh ya Pak, jadi setelah saya pikir-pikir, pertama saya akan memetakan kebutuhan anak-anak. Setelah itu sharing kepada teman-teman di komunitas. Kira-kira media pembelajaran apa yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak-anak dalam belajar. Kemudian, jika sudah menemukan media pembelajaran yang tepat, maka saya akan membuat media tersebut. Contohnya seperti video pembelajaran Pak. Bagus sekali Pak Sul, bagus sekali. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang karena situasi yang Pak Sul hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan anak-anak, di mana anak-anak tersebut adalah pusat dari tugas yang Pak Sul laksanakan, yaitu sebagai guru. Tetapi jika Pak Sul mampu membuat pembelajaran inovatif, tentu hal tersebut bisa mengembalikan semangat dan perhatian anak dalam mengikuti pembelajaran yang Pak Sul lakukan di kelas. Iya Pak, saya rasa juga seperti itu Pak. Terima kasih atas waktunya Pak hari ini. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi Pak. Iya Pak Sul, sama-sama. Saya rasa Pak Sul bisa menyelesaikan masalah yang Pak Sul hadapi dengan baik, karena saya yakin Pak Sul orang yang punya potensi yang luar biasa. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sekali ya Pak. Assalamualaikum Pak Amal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Maldi, sesi coachingnya sudah selesai. Saya menyimak, saya mau mencatat beberapa poin-poin penting. Nah, Pak Amal telah melakukan proses coaching tadi. Sekarang saya sebagai pemantau akan memberikan beberapa pertanyaan terkait coaching yang Pak Amal lakukan, yaitu apa saja yang Pak Amal tadi lakukan dalam proses coaching. Ya Pak, jadi tadi saya telah berusaha menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi coaching yang saya lakukan dengan menggunakan alur tirta, yaitu menentukan tujuan utama, kemudian mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi yang coach akan lakukan, serta menanyakan bentuk tanggung jawab coach. Selain itu, percakapan begitu nyaman dan kondusif sehingga coach merasa nyaman untuk menceritakan masalah yang dia hadapi.
Baik, betul Pak Amal. Kalau berdasarkan pengamatan saya terhadap proses yang Pak Amal, proses coaching yang Pak Amal lakukan, tadi Pak Amal telah melakukan prinsip-prinsip coaching yang kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi. Namun berdasarkan data yang saya buat, memang masih ada perlu beberapa pengembangan, khususnya dalam membuat pertanyaan yang dapat membuat coach menjelaskan secara rinci terkait masalahnya. Ya, betul sekali Pak. Saya juga merasa demikian tadi, karena tadi beberapa kali pertanyaan yang mirip berulang. Saya rasa berulang, sehingga insya Allah kedepannya akan diperbaiki Pak. Oke, nah selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang perlu Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Eh, Kalau dari saya sendiri Pak, kompetensi yang perlu saya kembangkan dalam coaching setelah melakukan proses coaching tadi adalah membuat pertanyaan berbobot. Karena bagi saya agak lumayan rumit, karena harus menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan dengan masalah yang dihadapi oleh coaching. Oh, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam melakukan coaching adalah bagaimana caranya membuat pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Pak Amal ya? Iya Pak, tepat sekali begitu Pak. Oke, baik. Insya Allah Pak Amal kedepannya pasti bisa melakukan proses coaching yang jauh lebih baik. Dan saya yakin karena Pak Amal merupakan orang yang begitu berpotensi dalam hal melakukan proses coaching. Ya Pak Amal ya? Pak, semoga bisa menjadi seperti yang Pak Wartiman harapkan. Pasti bisa dong Pak Amal. Ya, Ya Pak, terima kasih. sama-sama Pak Amal. Saya permisi Pak kalau begitu. Oh ya, terima kasih juga ya Pak Amal. Ya Pak, Kita akhiri mungkin Assalamualaikum video warahmatullahi wabarakatuh. ya, kita mungkin akhiri video ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kabar kini Pak Dimas? Baik-baik ya? Alhamdulillah baik-baik Pak. Sehat. Alhamdulillah. Jadi sebentar Pak Wardiman akan melaksanakan praktek coaching. Namun sebelum proses coaching yang Pak Wardiman laksanakan, kita bincang-bincang dulu Pak Wardiman ya. Siap Pak. Oke. Jadi Pak Wardiman dalam praktek coaching sebentar akan ada rubrik penilaian. Di antaranya adalah tentang sejauh mana Pak Wardiman akan menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan nanti saya juga akan mengamati sejauh mana kompetensi coaching diterapkan dalam proses coaching yang Pak Wardiman laksanakan. Mungkin seperti itu Pak Wardiman. Apa bisa dipahami Pak Wardiman? Siap Pak. Insya Allah bisa dipahami. Sudah sangat jelas bahwa dalam sesi coaching nantinya yang menjadi perilaku pertama percakapan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kemitraan, apa lagi Pak? Kreatif, Pak. Proses kreatif. Ya proses kreatif dan mengoptimalkan potensi. Dan yang kedua itu kompetensi dan kompetensi coaching yang diterapkan dalam proses coaching yang saya akan lakukan nantinya Pak. Ya, betul Pak ya. Nah, selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang Pak Wardiman akan kembangkan dalam proses coaching yang Pak Wardiman akan laksanakan? Jadi saya akan kembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang paling penting yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi saya akan berusaha mengembangkan 3 kompetensi ini Pak. Nah, bagus sekali Pak Wardiman ya. Selanjutnya dari ketiga kompetensi tersebut, yang mana yang akan lebih spesifik untuk Pak Wardiman observasi? Sepertinya yang saya sampaikan tadi bahwa saya ingin lebih spesifik mengobservasi 3 aspek komponen tersebut. Oh, begitu Pak ya. Jadi ketiga aspek itu Bapak akan observasi, yaitu yang tadi seperti Bapak sampaikan ada presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Ya Pak. Nah, baik.
indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa, Pak Ordiman? Jadi indikator tujuan tercapainya pengembangan telah berhasil jika saya dapat menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi coaching dengan baik dalam proses coaching yang akan saya lakukan nantinya, Pak. Ya, baik, betul sekali Pak Ordiman. Oke, baik Pak Ordiman. Jadi setelah Pak Ordiman melakukan proses coaching, kita akan bertemu kembali Pak Ordiman ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke Pak, saya terima kasih banyak Pak Ordiman. Siap, terima kasih, Pak. Cek. Assalamualaikum Pak Ordiman. Waalaikumsalam, Pak Amal. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik-baik, Pak Amal. Bagaimana kabarnya, Pak Amal? Alhamdulillah baik Pak, baik. Ini ada keperluan apa ini, Pak Amal ini? Apa ada hal yang bisa saya bantu, Pak? Begini Pak, sengaja saya mengundang Bapak di pertemuan virtual malam ini Pak, karena saya merasa perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang tengah saya hadapi saat ini Pak. Saya rasa Pak Wardiman bisa membantu saya. Oh, begitu, Pak Amal ya. Jadi apa yang bisa saya bantu, Pak Amal? Saya ingin dapat solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini Pak. Terus, apa lagi, Pak Amal? Saya itu Pak masih kesulitan dalam menghadapi masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini. Saya bingung mencari solusinya Pak. Coba ceritakan pada saya apa yang Pak Amal rasakan saat ini. Begini Pak, saya merasa kebingungan pada akhir-akhir ini. Tugas banyak sekali Pak. Saya kesulitan dalam membagi atau mengatur waktu kegiatan saya Pak, seperti itu Pak. Mengapa kamu merasa bingung, Pak Amal? Apa yang membuatmu bingung? Iya Pak, saya kebingungan karena akhir-akhir ini sangat kesulitan dalam mengatur waktu saya Pak. Saya berpikir bagaimana caranya supaya saya dapat memanage atau mengatur waktu saya dengan baik Pak. Oh, jadi Pak Amal ini agak kesulitan mengatur waktu ya. Nah, coba ceritakan kepada saya kebingungan-kebingungan apa yang dalam mengatur waktu itu, Pak Amal. Begini Pak, akhir-akhir ini tugas saya banyak sekali Pak. Karena kan saya selain sebagai guru Pak, yang saat ini tengah melakukan penilaian tengah semester Pak bagi anak-anak peserta didik di sekolah Pak, mana lagi ada beban kerja tambahan dari kepala sekolah Pak berupa dokumen-dokumen untuk akreditasi yang selalu dituntut selesai cepat oleh kepala sekolah. Mana lagi Pak tugas sebagai dalam mengikuti program guru penggerak Pak. Seperti itu Pak. Lalu, bagaimana menurut Pak Amal terkait masalah ini? Saya harus dapat mengatur waktu dengan baik Pak, sehingga pekerjaan saya dapat terselesaikan dengan baik. Dan tidak ada yang terganggu Pak, baik itu pengelolaan dalam nilai PTS nanti, serta persiapan dokumen-dokumen akreditasi maupun tugas-tugas dalam program guru penggerak Pak, seperti itu. Terus, apa Pak Amal ini tidak bisa meninggalkan salah satunya? Saya pikir tidak bisa Pak, karena ketiganya merupakan tugas yang mempunyai tanggung jawab yang besar dan sama-sama penting bagi saya Pak. Ya, Seperti ya, itu. ya. Jadi, apa rencana ini, Pak Amal? Jadi rencananya Pak, saya ingin bertemu Bapak untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak. Terus, tujuan dari pertemuan kita? Jadi saya ingin menemukan atau mendapat solusi yang tepat Pak, sehingga saya dapat memanage waktu saya dengan baik. Terus, apa tolok ukur keberhasilan Pak Amal setelah pertemuan kita nantinya ini, Pak Amal? Jadi menurut saya Pak, saya katakan pertemuan ini berhasil ketika saya mampu memperoleh atau menemukan atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang tengah saya hadapi Pak, seperti itu. Nah, kalau begitu, apa ini potensi-potensi Pak Amal yang dapat digunakan untuk mencari solusi dari permasalahan Pak Amal ini?
Bagaimana yaitu tentang pengaturan waktu ini Pak Amal? Siapa? Kalau menurut saya Pak, bukan untuk menyombongkan diri, saya juga termasuk orang yang telaten Pak. Saya bisa membuat schedule kegiatan Pak. Selain itu, saya juga punya beberapa contoh opsi lain Pak, seperti meminta bantuan teman untuk meminta beberapa file dokumen akreditasi, sehingga nantinya dapat memudahkan saya dalam mengerjakan tugas saya Pak. Oh, kira-kira ada hambatan sehingga kesulitan untuk mengatur waktu yang dengan baik? Eh, Hambatannya Pak, mungkin ketika ada tugas tambahan lain selain dari ketiga itu Pak, karena saya pikir beberapa hari ke depan ada tugas tambahan lagi Pak ke depannya, seperti contohnya seumpama 1 minggu ke depan ada laporan dana bos, serta kemarin juga ada sosialisasi tentang penginputan SKP di aplikasi e-kinerja. Mungkin itu Pak. Kira-kira apa solusinya nih Pak Amal? Eh, Kalau menurut saya Pak, untuk sementara yang saya pikirkan Pak, bahwa ketika nanti disuruh kerjakan kerja tambahan tersebut, saya akan menolak dengan baik Pak. Jika ada pekerjaan lain yang yang diberikan oleh kepala sekolah, ketika itu pekerjaannya menuntut waktunya cepat untuk diselesaikan, mungkin saya akan menolak dengan baik Pak. Selain itu, saya juga akan membuat jadwal atau schedule tentang kegiatan yang untuk mengatur waktu saya Pak. Oh ya ya ya. Jadi ini saya mau tanya pendapatnya Pak Amal. Apakah prioritas utama dalam hal ini bekerja sebagai guru atau mengerjakan dokumen akreditasi? Kalau menurut saya Pak, dua-duanya penting Pak. Tapi saya belum bisa membagi waktu dengan baik. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Eh, Seperti tadi Pak, yang saya maksud bahwa saya akan membuat schedule atau jadwal kegiatan sehari-hari agar dapat memaksimalkan waktu yang saya miliki Pak dalam mengerjakan setiap tugas tersebut. Hmm. Apakah dengan mengatur waktu maka pekerjaan sebagai guru dan menyusun dokumen akreditasi akan berjalan maksimal? Eh, saya pikir bisa Pak. Saya akan memaksimalkan potensi yang saya miliki dalam menyusun jadwal kegiatan dengan baik. Nah, itu bagus Pak Amal ya. Selanjutnya, bagaimana tindak lanjutnya yang akan Pak Amal lakukan untuk di pertemuan ini? Setelah Eh, pertemuan ini. Iya Pak, pertama saya akan memetakan tugas dan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas utama yang harus dilakukan Pak. Setelah itu saya petakan, saya akan membuat jadwal kegiatan berdasarkan kegiatan mana yang lebih dulu saya laksanakan atau selesaikan Pak. Bagus sekali Pak Amal ya. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang sangat penting, tetapi jika Pak Amal mampu memanage waktu dengan baik, maka kedua tugas yang dibebankan kepada Pak Amal itu nantinya akan berjalan dengan baik semua. Iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya pada malam hari ini Pak. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah yang tengah saya hadapi Pak. Iya Pak Amal, terima kasih sama-sama Pak Amal. Kalau begitu Pak, saya pamit Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Wardiman. Waalaikumsalam Pak Sul. Luar biasa tadi percakapan Pak Wardiman di sesi coaching, luar biasa. Salut Pak Wardiman. Siap. Nah, Pak Wardiman tadi kan telah melakukan proses coaching. Sekarang saya sebagai pemantau akan sedikit berbincang-bincang terkait teknik coaching atau praktik coaching yang Pak Wardiman lakukan. Iya Pak. Yaitu apa saja yang Pak Wardiman tadi lakukan dalam proses coaching. Jadi tadi saya berusaha Pak menerapkan prinsip-prinsip kompetensi coaching yang saya lakukan dengan menerapkan alur Tirta,
yaitu menentukan tujuan, identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, dan selanjutnya menanyakan bentuk-bentuk tanggung jawab dari coach tersebut, Pak. Baik, betul Pak Oniman. Kalau berdasarkan pengamatan saya tadi, pada saat Pak Oniman dan Pak Amal melakukan proses coaching, yang Pak Oniman lakukan tadi itu telah melakukan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi. Namun berdasarkan dasar, karena pada saat tadi Pak Oniman melakukan proses coaching saja sedikit mempunyai catatan yang saya buat, memang masih perlu beberapa pengembangan, khususnya dalam membuat pertanyaan yang dapat membuat coach menjelaskan secara rinci terkait masalahnya. Iya, betul sekali Pak. Saya pun merasa demikian karena tadi sempat beberapa kali pertanyaan mirip-mirip dan agak berulang. Insya Allah kedepannya itu akan diperbaiki, Pak. Ya, baik. Nah, selanjutnya kira-kira kompetensi yang perlu Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi apa Pak Wardiman? Kalau dari saya sendiri sih Pak, kompetensi yang perlu saya kembangkan itu dalam coaching, setelah tadi proses coaching, membuat pertanyaan berbobot, karena bagi saya agak lumayan rumit karena harus menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan dengan masalah yang dihadapi si coach tadi, Pak. Oh, jadi kompetensi yang dikembangkan oleh Pak Wardiman itu adalah bagaimana cara membuat pertanyaan coach sehingga coach lebih spesifik dalam menjelaskan masalahnya. Iya, Begitu, Pak. Pak sebenarnya. Iya, Pak. Oke, baik. Insyaallah Pak Wardiman ke depan bisa melakukan proses coaching yang jauh lebih baik, dan saya yakin karena Pak Wardiman merupakan orang yang begitu berpotensi, apalagi tadi proses coachingnya sudah lumayan baik sekali, sudah terjalin komunikasi yang interaktif, kemudian kondusif. Pak, semoga bisa menjadi coach yang baik bagi coach. Iya, Pak. Amin, Pak. Semoga bisa menjadi seperti apa yang Pak Sul katakan. Pasti bisa, Pak. Oke, baik Pak Wardiman, saya rasa cukup untuk hari ini. Iya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya malam ini. Sama-sama Pak Wardiman. Iya, Pak. Ya, sehat-sehat juga Pak untuk menjalani bulan puasa ini, Pak Sul. Ya, sama-sama Pak Wardiman. Kita juga Pak Wardiman. Mudah-mudahan bisa melewati, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik di Amin. bulan ini. Amin. Makasih Pak ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Amal. Ini Pak, sebentar Pak Sulfikar akan melaksanakan praktek coaching ya. Ya, betul Pak. Namun sebelum Pak Sulfikar melakukan proses coaching, kita berbincang-bincang dulu ya Pak. Baik Pak. Begini Pak, Pak Sulfikar dalam praktek coaching sebentar akan ada rubrik penilaian. Di antaranya adalah tentang sejauh mana Pak Sulfikar akan menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi. Dan nanti saya akan mengamati sejauh mana kompetensi coaching diterapkan dalam proses coaching yang dilakukan oleh Pak Sulfikar. Mungkin seperti itu Pak Sulfikar. Apakah bisa dipahami? Iya Pak, bisa dipahami Pak. Saya rasa sudah sangat jelas bahwa dalam sesi coaching nanti yang menjadi penilaian itu adalah pertama penerapan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi. Dan yang kedua itu adalah kompetensi coaching yang diterapkan dalam proses coaching yang saya lakukan Pak. Ya, betul. Selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang Pak Sulfikar akan kembangkan dalam proses coaching yang Pak Sulfikar akan lakukan nanti? Begini
ingin saya kembangkan yaitu ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang paling penting dan utama itu adalah membuat pertanyaan berbobot. Jadi saya akan berusaha mengembangkan ketiga kompetensi tersebut, Pak. Ya, betul sekali Pak. Ketiga komponen tersebut akan dikembangkan. Selanjutnya, menurut Pak Zulfikar sendiri, dari ketiga komponen tersebut, yang mana yang akan Pak Zulfikar kembangkan secara spesifik ketika nanti dalam proses coaching nanti? Sama seperti yang tadi saya sampaikan, Pak, bahwa saya akan mengembangkan lebih spesifik ketiga kompetensi tersebut, Pak. Mulai dari presence, kehadiran penuh, kemudian setelah presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengoptimalkan potensi, Pak. Ya. Kalau seperti itu, baik. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa, Pak Zulfikar? Baik, Pak. Jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan telah berhasil jika saya dapat menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi coaching yang baik dalam proses coaching yang saya laksanakan, Pak. Oh ya, oke. Baik Pak Zulfikar. Jadi mungkin sampai di situ saja. Jadi setelah Pak Zulfikar nanti melakukan proses coaching, kita akan bertemu kembali ya Pak. Siap, Pak. Insyaallah, Pak. Kita akan kembali. Oke Pak Zulfikar, terima kasih. Siap, Pak. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum, Pak Wardiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar hari ini, Pak Wardiman? Alhamdulillah baik-baik, Pak Zulfikar. Oh ya, Pak. Begini, Pak. Kemarin kan Pak Wardiman mengajak saya untuk bertemu. Alhamdulillah hari ini kegiatan saya agak kurang, sehingga saya memanggil Pak Wardiman melalui virtual ini untuk menindaklanjuti permintaan Pak Wardiman untuk bertemu. Kalau boleh tahu, Pak, ada hal apa sehingga Pak Wardiman mengajak saya untuk bertemu, Pak? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Fikar atas kesediaan Pak Fikar menyempatkan waktunya untuk mendengarkan sedikit keperluan-keperluan saya, atau ada sedikit masalah yang saya alami Pak Zulfikar. Jadi begini, terkait apa yang saya membicarakan akhir-akhir ini, Pak, 2 minggu terakhir ini agak sangat sibuk saya, Pak. Agak sangat sibuk sehingga saya agak bingung mengelola waktu saya, Pak Zulfikar. Oh, jadi begitu, Pak Wardiman. Iya, Pak. Jadi apa yang saya bisa bantukan, Pak Wardiman? Saya butuh sedikit petunjuk tak ini, Pak. Arahan tak, masukan tak, apa yang ideal saya lakukan sehingga semua kegiatan-kegiatan yang saya ikuti ini bisa berjalan dengan maksimal semua. Terus apa lagi, Pak Wardiman? Atau cuma itu saja? Mungkin tambahan-tambahannya, Pak, seperti lebih fokusnya lagi dengan setiap job atau pekerjaan yang saya lakukan, Pak. Oh, begitu, Pak Wardiman. Jadi Pak Wardiman kesulitan kayaknya membagi waktu. Sepertinya seperti itu, Pak, karena banyak sekali nih job-job ini, Pak, sampai dari pagi sampai malam, semua padat sekali agak kegiatan ini. Saya khawatirnya semuanya nanti tidak ada juga yang bagus atau sangat maksimal. Itu yang saya khawatirkan, Pak. Oh, begitu, Dik. Iya. Jadi coba ceritakan, Pak, bagaimana keadaan saat ini, Pak, terkait dengan masalah kata itu, Pak. Jadi begini, Pak Zulfikar, itu kan sebagai guru kan tentu setiap paginya ke sekolah. Jadi pagi ke sekolah jam 7.30 mengajar. Kemudian saya juga harus memikirkan tugas di guru penggerak, ya Pak. Kemudian setelah tugas penggerak itu, minggu ini juga ada kegiatan supervisi, dan sorenya saya lakukan lagi kegiatan latihan petang, Pak, karena persiapan POR PGRI yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sopeng, Pak. Luar biasa, Pak Wardiman, kegiatan tadi banyak sekali memang.
Jadi kalau saya bisa simpulkan ini Pak Iwan, kebingungan di dalam membagi waktu di. Iya Pak, sepertinya seperti itu. Saya bingung membawa bagi waktu sehingga semuanya tidak fokus. Jadi kalau kebingungan Ki, Pak, kira-kira apa yang bikin bingung Ki? eh Padat sekali Ki Pak, jadwalnya padat sekali Ki, kegiatan-kegiatannya ini. Belum selesai tugas guru penggerak, wah kita mau supervisi, belum selesai tugas supervisi, mau lagi pergi latihan. Begitu Pak yang saya. Oh, jadi kita Pak Odiman kebingungan Ki karena kesulitan Ki dalam mengatur waktu tadi. Iya. Nah, eh, bagaimana menurut Pak Sahir terkait masalah ini? Masukku di sini apa solusi tak menurut tak yang bisa kita lakukan Pak Sahir? Mungkin Pak, apa saya tinggalkan saja salah satu kegiatan itu, atau untuk sementara solusinya belum ada Pak, tapi ya mungkin akan saya tinggalkan salah satunya. Jadi ada salah satu yang bisa ditinggalkan atau semuanya kegiatan yang Pak Wardiman ikuti itu penting? Eh, Pada dasarnya Pak, sebuah tanggung jawab yang diamanahkan kepada saya itu saya anggap semuanya sudah penting. Namun kalau seperti ini, sebenarnya bukan sebagai solusi ya Pak ya. Saya juga ini mulai ini berpikir mungkin ada solusi lain kayaknya yang saya harus lakukan ini. Jadi kalau saya rasa Pak dan saya harap kegiatan semua yang Pak Wardiman ikuti itu bisa berjalan Iya Pak. tanpa ada yang ditinggalkan atau tidak diikuti Pak. Nah, jadi apa rencana pertemuan kita hari ini Pak Wardiman? Saya berencana Pak, saya ada pembagian waktu-waktu tertentu supaya saya bisa lebih fokus di setiap kegiatan yang saya ikuti Pak. Oh begitu deh. Jadi rencananya itu kita bertemu hari ini di ruang virtual ini untuk menyelesaikan permasalahan yang Pak Wardiman hadapi. Begitu mungkin Pak Wardiman. Iya Pak, iya Pak. Oke. Terus kira-kira Pak Wardiman apa ukuran atau tolak ukur keberhasilan tak setelah ketemu Ki ini hari Pak Wardiman? Saya tolak ukurnya Pak, saya sudah dapat gambaran ini kalau mulai mengajar bisa saya selesaikan dengan baik, tugas guru penggerak juga bisa selesaikan dengan baik, latihan juga tepat waktu, dan ini tugas yang akhir-akhir ini supervisi juga lengkap semua administrasinya dan bisa melaksanakan supervisi dengan baik pula Pak. Oh, jadi tolak ukur keberhasilan itu Pak Wardiman setelah ketemu kini Pak Wardiman bisa mengatur waktunya dengan baik sehingga semua kegiatan yang Pak Wardiman ikuti itu bisa berjalan dengan baik pula. Iya Nah, Pak. kalau begitu Pak Wardiman, apa potensi tak yang bisa digunakan dalam menemukan solusi atas permasalahan yang Pak Wardiman hadapi? Pertama Pak, saya punya potensi itu saya orangnya bersemangat ya Pak ya. Makanya saya siap menerima semua tanggung jawab yang dibebankan kepada saya seperti menjadi atlet petang untuk persiapan POR PGRI. Itu Pak yang rasa tanggung jawab yang tinggi juga termasuk hal potensial yang saya miliki Pak. Betul itu Pak Wardiman. Jadi kita sebagai orang yang dipercaya kan tugas itu harus mempunyai rasa semangat yang tinggi dan tanggung jawab yang besar. Nah, kira-kira Pak Wardiman potensi tak untuk mengatur waktu dengan baik? Bagaimana caranya kira-kira Pak Wardiman supaya bisa diatur baik betul itu semua jadwal kegiatan tak? Tentunya mungkin saya harus libatkan orang-orang Pak untuk menyampaikan bahwa timing waktu setiap kegiatan itu harus betul-betul saya atur sedemikian rupa sehingga seperti dan mengajar, setelah mengajar itu saya harus kerjakan lagi nih. Artinya ada teman yang sampaikan bahwa saatnya kamu yang kerjakan ini. Artinya ada pihak yang membantu saya kerjakan selanjutnya. Nah, ingat kamu pergi latihan lagi. Dan saya sebenarnya butuh support juga Pak dari teman-teman dan kepala sekolah.
dan dimengerti bahwa ada kegiatan yang saya ikuti. Oh, jadi Pak Wardiman di sini itu butuh orang lain untuk diingatkan terkait masalah tugasnya. Iya Pak. Mana lebih bagus Pak Wardiman kalau kita buat schedule atau jadwal kegiatan. Jadi bisa kita prioritaskan mana kegiatan yang pertama akan kita lakukan hari ini. Setelah kegiatan pertama, kira-kira kegiatan apa yang lebih prioritas lagi selanjutnya dilakukan. Mana yang lebih bagus Pak Wardiman? Apa butuh di orang lain atau Pak Wardiman sendiri yang membuat schedule? Sepertinya saya harus punya schedule Pak ya. Itu mungkin lebih baik ya Pak ya. Iya ya, betul betul. Kalau saja merasa seperti itu Pak Wardiman, mungkin ada baiknya Pak Wardiman membuat schedule, kemudian memetakan dulu kira-kira mana kegiatan yang paling prioritas Pak Wardiman untuk lakukan. Siap Pak. Saya sudah dapat gambaran akan hal itu. Saya harus membuat schedule yang prioritas kemudian. Ya, terima kasih Pak. Ya ya, siap siap. Tapi begini Pak Wardiman, kira-kira apa hambatan Pak Wardiman sehingga susah kita mengatur waktu? Eh, Sebenarnya Pak, kalau persoalan hambatan itu saja agak di waktu yang singkat itu banyak hal yang mau dikerjakan. Namun mungkin saya merasa sebagai hambatan itu orang-orang yang di sekeliling saya itu kurang memahami, kurang mengerti akan kegiatan yang saya ikuti. Oh begitu Pak Wardiman, jadi kita ini ceritanya kurang support dari lingkungan Pak Wardiman terkait dengan kegiatan yang Pak Wardiman lakukan. Iya Pak, saya merasa sedemikian Pak. Kalau begitu Pak Wardiman, karena kan kurang support ini dan kegiatan yang dilakukan, kira-kira apa solusinya itu Pak Wardiman supaya disupport sama orang-orang di sekeliling kita? Sebagai solusi Pak, tentu saya harus membuat langkah-langkah sehingga orang-orang di sekeliling saya bisa mengerti, memahami dan beri support. Tentunya langkah yang pertama memberitahukan kepada terkait orang di sekeliling saya tentang jadwal saya atau schedule yang saya telah buat tadinya Pak. Itu mungkin Pak. Ya betul Pak Wardiman. Jadi karena banyaknya tugas Pak Wardiman, jadi sebaiknya juga Pak Wardiman itu memberikan pemahaman kepada teman-teman sekalian, kepada teman-teman Pak Wardiman bahwa apa yang dilaksanakan Pak Wardiman itu merupakan kegiatan-kegiatan yang penting dilaksanakan. Siap Pak. Nah, kira-kira Pak Wardiman apa prioritas utama tak? Apakah sebagai guru, atlet petangki, atau kegiatan menghadapi supervisi, atau semuanya itu penting Pak? Tentu semuanya penting Pak, tapi sebagai prioritas utama, tanggung jawab utama itu adalah sebagai seorang guru Pak ya. Iya betul Pak Wardiman. Jadi ketika Pak Wardiman membuat schedule, selalu yang utama itu adalah tugas pokok sebagai seorang guru. Kemudian selanjutnya boleh dimasukkan tugas-tugas lain yang menurut Pak Wardiman lebih prioritas setelah menjadi guru. Siap Pak. Oke, jadi apakah dengan mengatur waktu seperti tadi membuat schedule, semua kegiatan Pak Wardiman dapat berjalan dengan baik? Menurut Pak Wardiman bagaimana? Semoga saja Pak, dengan mengatur schedule nantinya, mengatur jadwal nantinya, semua kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik dan optimal semua Pak. Nah, betul itu Pak Wardiman. Jadi saya rasa juga seperti itu, bahwa ketika kita dapat mengatur kegiatan yang baik, pasti kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik pula. Nah, selanjutnya Pak Wardiman, bagaimana tindak lanjut tak setelah pertemuan ini? Apa yang Pak Wardiman lakukan? Tentu setelah saya membuat schedule dan menyampaikan kepada teman-teman terkait kegiatan-kegiatan saya, tentu saya harus lebih disiplin untuk mengikuti schedule yang saya buat Pak. Ya, betul, bagus sekali itu Pak Wardiman. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Siap. Situasi yang Pak Wardiman hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan tugas yang sama-sama penting, mulai dari jadi guru, kemudian atlet petangki, kemudian tugas sebagai guru penggerak, selanjutnya itu adalah
menghadapi supervisi. Tetapi jika Pak Wardima mampu mengatur dan memanage waktu dengan baik, maka semua kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik pula. Iya Pak, sepertinya demikian Pak. Oh ya, saya rasa cukup Pak Wardiman. Iya Pak. Mungkin Pak Wardiman sudah menemukan solusi yang tepat untuk menghadapi masalah yang Pak Wardiman hadapi. Iya Pak, alhamdulillah saya sudah punya bayangan, saya punya target-target apa yang saya harus kerjakan. Dengan berbicara dengan Bapak, alhamdulillah saya sudah menemukan langkah-langkah sepertinya yang akan saya lakukan Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak Wardiman. Terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih Pak, karena sudah malam juga ini Pak. Ya, sama-sama Pak Wardiman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sulfikar. Waalaikumsalam Pak Amal. Luar biasa. Tadi praktek coaching yang dilakukan Pak Sulfikar sama Pak Wardiman sungguh luar biasa. Sudah menerapkan prinsip coaching. Nah, selanjutnya Pak Sulfikar telah melakukan proses coaching tadi. Sekarang saya sebagai pemantau akan memberikan beberapa pertanyaan terkait coaching yang dilakukan oleh Pak Sulfikar. Yaitu apa saja yang Pak Sulfikar tadi lakukan dalam proses coaching. Oh iya Pak. Jadi tadi saya telah berusaha menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi coaching yang saya lakukan dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menentukan tujuan utama, identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi yang coach akan lakukan, serta menanyakan bentuk tanggung jawab coach. Selain itu, percakapan yang tadi saya lakukan juga begitu nyaman dan kondusif, sehingga coach merasa nyaman untuk menceritakan masalahnya, Pak. Baik, betul sekali Pak Sulfikar. Kalau berdasarkan pengamatan saya terhadap proses coaching yang dilakukan tadi, saya melihat bahwa prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan pengoptimalan potensi sudah tercapai. Namun berdasarkan data yang saya lihat tadi dari hasil pengamatan yang saya buat, memang masih perlu beberapa pengembangan khusus dalam membuat pertanyaan yang dapat membuat coach menjelaskan secara rinci terkait masalah-masalah yang dia hadapi, seperti itu. Iya Pak, betul sekali yang Pak bilang. Saya juga merasa demikian, karena tadi sempat beberapa kali pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Wardiman itu berulang atau mirip. Betul. Pak, kedepannya saya akan perbaiki Pak. Ya betul. Nah, selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang perlu Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Kalau dari saya sendiri Pak, kompetensi yang perlu saya kembangkan itu ada dua Pak. Yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, karena sempat beberapa kali tadi saya hilang fokus dalam memperhatikan pernyataan dari Pak Wardiman. Selanjutnya itu Pak, yang saya ingin kembangkan itu adalah membuat pertanyaan berbobot Pak. Mungkin seperti itu Pak. Ya, jadi tadi yang kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Sulfikar dalam melakukan coaching tadi yaitu perhatian penuh dan membuat pertanyaan berbobot, ya, seperti itu ya Pak? Iya Pak, betul sekali Pak. Oke, baik Pak, insya Allah Pak Sulfikar kedepannya bisa melakukan proses coaching yang jauh lebih baik, dan saya yakin itu karena Pak Sulfikar merupakan orang yang begitu berpotensi dalam hal ini melakukan proses coaching. Ya Pak, semoga saya juga bisa menjadi seperti yang Pak Amal katakan. Setelah ke depan saya bisa menjadi seorang coach untuk melakukan proses coaching yang jauh lebih baik Pak. Amin. Pasti bisa Pak. Oke, baik Pak Sulfikar, saya rasa cukup untuk malam hari ini. Iya Pak, terima kasih Pak atas kesabarannya. Kalau begitu saya permisi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.